Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Indah Lestari. Selaku moderator dari kelompok 2 akan membahas tentang pendidikan pada masa Orde Lama. Adapun anggota dari kelompok saya yaitu Wike Dean Melani, Ruanda Septi Bustia, dan Imam Tantowi. Di sini saya akan membahas tentang sejarah pendidikan pada masa Orde Lama pada tahun 1950 sampai 1966. Indonesia memfokuskan pendidikan pada masa Orde Lama yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Serikat. Pendidikan pada masa ini dikenal juga dengan pendidikan pasca kemerdekaan yang menganut asas sosialisme sebagai rujukan dasar untuk mewujudkan perkembangan Indonesia di masa yang akan datang. Dalam asas sosialisme ini, masyarakat Indonesia memiliki pendidikan yang sama tanpa memandang kelas sosial. Pada pendidikan masa Orde Lama ini telah banyak kemajuan, terbukti dengan adanya kegiatan mengekspor guru ke luar negeri dan banyaknya generasi yang belajar ke luar negeri. Dari kegiatan tersebut diharapkan agar ilmu yang didapat dari negara lain dapat diaplikasikan dalam pembelajaran nasional di Indonesia. Tidak ada halangan ekonomi dalam kegiatan mengajar dan belajar di masa pendidikan Orde Lama ini. Setiap orang memiliki pendidikan yang sejajar. Pada masa ini, Indonesia membangun masyarakat sipil yang kuat yang memperoleh hak untuk berpendidikan layak. Inilah bentuk implementasi dari Undang-Undang Dasar 1945. Di bawah naungan Menteri Pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menganut pendidikan dengan sistem Among dalam asas-asas kemerdekaan, kebangsaan, kodrat alam, dan kemanusiaan yang dikenal dengan Pancadharma Taman Siswa. Pada pendidikan ini, 90% masyarakat Indonesia berpendidikan SD. Dari zaman merdeka hingga tahun 1965, pendidikan di Indonesia ini dipengaruhi oleh pendidikan Belanda. Di sini, praktek diarahkan secepat-cepatnya oleh penduduk pribumi yang menganut sistem pendidikan Barat. Pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi Belanda ke kepentingan nasional. Kurikulum pada pendidikan ini dikenal dengan Rencana Pelajaran 1947. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Terima kasih. B. Kebijakan pemerintah terhadap pendidikan masa Orde Lama. Kebijakan pemerintah masa Orde Lama dalam bidang pendidikan dibedakan menjadi dua bagian, yakni kebijakan pendidikan yang bersifat umum dan kebijakan pendidikan yang berkaitan dengan pendidikan agama. Adapun penjelasan kebijakan tersebut sebagai berikut. Pertama, kebijakan pendidikan yang bersifat umum. Langkah awal kebijakan pemerintah dalam menghadapi persoalan pendidikan di Indonesia dengan membentuk Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan dengan Ki Hajar Dewantara sebagai menteri pertama. Setelah dibentuknya Kementerian Pendidikan, maka pemerintah mengadakan berbagai perubahan pada sistem pendidikan dengan penyesuaian kondisi yang baru. 2. Kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan pesantren atau madrasah. Kebijakan pendidikan agama masa Orde Lama yang lebih merujuk kepada pesantren dan madrasah baru dimulai saat Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat atau BPKNIP pada tanggal 27 Desember 1945 memberikan rekomendasi kepada pemerintah yang berisi madrasah dan pesantren yang pada dasarnya merupakan satu alat dan sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang sudah berakar dan menguat dalam masyarakat Indonesia umumnya. Hendaknya pula mendapat perhatian dan bantuan nyata berupa tuntunan dan bantuan material dari pemerintah. Ketentuan-ketentuan lain tentang pengelolaan lembaga pendidikan agama yang direkomendasikan oleh BPKNIP tersebut adalah sebagai berikut.
A. Pelajaran agama dalam semua sekolah diberikan pada jam pelajaran sekolah. B. Para guru dibayar oleh pemerintah. C. Pada sekolah dasar, pendidikan ini diberikan mulai kelas 4. D. Pendidikan itu diselenggarakan seminggu sekali pada jam tertentu. E. Para guru diangkat oleh Departemen Agama. F. Para guru agama diharuskan juga cakap dalam pendidikan umum. G. Pemerintah menyediakan buku untuk pendidikan agama. H. Diadakan latihan bagi para guru agama. I. Kualitas pendidikan dan madrasah harus diperbaiki. J. Pengajaran bahasa Arab tidak dibutuhkan. Kebijakan secara umum menjadi batu pijakan Departemen Agama untuk memajukan pendidikan yang terkhusus pada madrasah. Langkah awal Menteri Agama dalam melakukan pelatihan terhadap madrasah adalah memberikan bantuan berupa pengadaan sarana dan prasarana serta biaya operasional. Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 1/1946 tanggal 19 Desember 1946, madrasah setidaknya bisa mengajar minimal sepertiga dari jumlah jam yang diadakan. Kebijakan pendidikan masa Orde Lama sebagai berikut. Pertama, kebijakan pendidikan dengan Manipol Usdek. Kedua, kebijakan pendidikan nasional pasal UUDS 1950 RI. 3. Kebijakan wajib belajar 6 tahun. Keempat, kebijakan Departemen PTIP. Pendidikan Islam pada masa Orde Lama. Pada awal Islam dipakai dalam rangka menjunjung partai politik Islam seperti Nahdlatul Ulama atau NU, Muhammadiyah, Masyumi, dan lainnya. Pada saat itu, Islam mengalami perpecahan antara partai Islam dan organisasi politik lainnya. Presiden Indonesia memberlakukan demokrasi terpimpin dengan tujuan menyatukan bangsa Indonesia yang disebut Nasakom, Nasional, Agama, dan Komunis, dilaksanakan dengan jenis-jenis pendidikan serta pengajaran Islam sebagai berikut. Yang pertama, pesantren klasik, semacam sekolah swasta keagamaan yang menyiapkan asrama. Pesantren klasik akan memberikan pendidikan agama secara mendalam secara pribadi. Kedua, madrasah diniyah, yaitu sekolah-sekolah yang memberikan pembelajaran tambahan bagi murid sekolah negeri yang berusia 7-20 tahun. Ketiga, madrasah swasta, yaitu pesantren yang dikelola secara modern yang bersamaan dengan sistem pengajaran agama juga diberikan pembelajaran umum. Yang keempat, madrasah ibtidaiyah negeri atau MIN, yaitu sekolah dasar 6 tahun di mana perbandingan umum kira-kira 1/2. Pendidikan selanjutnya dapat diikuti pada MTS negeri atau sekolah tambahan tahun ke-7. Murid dapat mengikuti keterampilan, misalnya pendidikan agama untuk sekolah dasar negeri setelah dapat diikuti latihan lanjutan 2 tahun untuk menyelesaikan kursus agama untuk sekolah mencegah. Yang kelima, suatu percobaan baru telah ditambahkan pada madrasah ibtidaiyah negeri atau MIN 6 tahun dengan menambahkan kursus selama 2 tahun yang memberikan latihan keterampilan sederhana. MIN 8 tahun ini merupakan pendidikan lengkap bagi para murid yang biasanya akan kembali ke kampungnya masing-masing. Keenam, pendidikan biologi tertinggi pada tingkat universitas diberikan resmi sejak tahun 1960 pada IAIN. IAIN ini dimulai dengan 2 bagian atau fakultas di Jogja dan 2 fakultas di Jakarta. Kurikulum pendidikan pada masa Orde Lama. Kurikulum pendidikan pada masa Orde Lama berlangsung pada tahun 1947 hingga 1964 dan telah berganti sebanyak 3 kali, yaitu yang pertama kurikulum 1947. Kurikulum 1947 dikenal dengan Rencana Pelajaran 1947 yang telah digunakan pada tahun 1950. Upaya pembelajaran pada kurikulum ini tidak berfokus pada pendidikan pikiran, melainkan lebih kepada pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Materi yang dibahas mengenai kehidupan sehari-hari dan perhatian terhadap kesenian serta pendidikan jasmani atau kesehatan. Kedua adalah kurikulum 1952. Kurikulum 1952 adalah kurikulum pertama yang mempunyai dasar hukum operasional.
Kurikulum 1952 dikenal dengan Rencana Pelajaran Terurai 1952. Pada kurikulum ini, para guru mengajar satu mata pelajaran saja, sehingga dapat fokus di satu bidang mata pelajaran. Pada masa ini juga dibentuk kelas masyarakat, yakni sekolah khusus bagi lulusan sekolah rendah 6 tahun yang tidak melanjutkan ke SMP. Adapun pembelajaran kelas masyarakat tersebut seperti pertukangan, pertanian, dan lainnya, dengan tujuan agar memiliki keterampilan dan bisa bekerja setelah lulus dari sekolah tersebut. Yang ketiga adalah kurikulum 1964. Kurikulum 1964 lebih dikenal dengan sebutan Rencana Pendidikan 1964. Pada kurikulum ini, pemerintah memiliki keinginan agar warganya memperoleh pengetahuan akademik untuk pendidikan jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardana yang berisi pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keterampilan, dan jasmani. Ada juga yang menyebut Pancawardana berfokus pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Dalam kurikulum 1964, mata pelajaran diklarifikasikan menjadi 5 jenis kelompok bidang studi, yaitu yang pertama moral, kedua kecerdasan, ketiga emosional, keempat psikomotor, dan kelima jasmani. Selanjutnya yaitu perubahan sekolah-sekolah pendidikan pada masa Orde Lama. Dengan kembalinya RIS ke NKRI, Kementerian PP dan K di Yogyakarta pada tanggal 25 Agustus 1950 mengeluarkan keputusan tentang perubahan sekolah-sekolah di Indonesia. Pada tahun 1949 hingga 1950, sekolah-sekolah dibagi menjadi 6 kelompok model sekolah yang berasal dari masa sebelumnya. Kembali ke negara kesatuan yang disesuaikan dengan pendidikan nasional, yakni sekolah rakyat partikular bersubsidi, tak bersubsidi, istimewa, dan pendidikan Islam. Baiklah, pada materi kali ini menghasilkan 5 kesimpulan pendidikan pada masa Orde Lama. Yang pertama, pendidikan pada masa Orde Lama berlangsung dari tahun 1945 sampai 1965 di bawah pimpinan Soekarno. Pendidikan pada masa ini sudah sangat maju, terbukti dengan adanya kegiatan mengekspor guru ke luar negeri dan banyak generasi yang belajar ke luar negeri. Yang kedua, pendidikan ini menganut 2 kebijakan, yaitu kebijakan bersifat umum dan kebijakan pendidikan madrasah. Yang ketiga, pendidikan pada masa Orde Lama ini memfokuskan pendidikan Islam dikarenakan mayoritas penduduk di Indonesia adalah Muslim. Terdapat 6 jenis pendidikan Islam di bawah Departemen Agama dan Departemen Pendidikan serta Kebudayaan. Yang keempat, kurikulum pendidikan pada masa Orde Lama merupakan perkembangan dari kurikulum sebelum kemerdekaan yang dibentuk untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Yang kelima, kembalinya Republik Indonesia Serikat ke Negara Kesatuan Republik Indonesia ini menghasilkan perubahan-perubahan sekolah. Terdapat 5 sekolah baru pada pendidikan masa Orde Lama ini. Baiklah, sekian materi dari saya dan teman-teman. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pembuatan video ini. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.